Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Anijar. Pak Kades. Udah lama. Sehat Pak Kades. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana di kantor baru Pak? Betah? Alhamdulillah. Udah berapa lama sih Pak? Di sini Pak? 1 bulan lah ya. 1 bulan. 4 Agustus sekarang. Sudah mulai beradaptasi Pak ya? Adaptasi. Jadi bekerja di mana juga sama saja lah. Yang penting kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Iya. Dan itulah yang jadi motivasi ya. Mudah-mudahan kita bisa memajukan Dinas Perusahaan Kearsipan Daerah ini. Iya, tapi masih ada hubungan aja lah dengan Dinas Pendidikan Pak ya? Insya Allah ya. Ini ruangan apa namanya penerimaan ya, informasi penerimaan. atau resepsionis, Iya. resepsionis Oh, Pak. iya. Pak, ada ruangan apa lagi Pak? Ada Boleh ruang Pak perpustakaan, kita lihat-lihat ada Pak. ruang perpustakaan, kemudian ruang layanan sebelah sana, ini ruang arsip, sekretariat. Ya, kita lihat-lihat boleh lah. Nah ini apa nih Pak di belakang sini nih? Nah ini juga ruangan bidang pengembangan dan pelayanan. Ya. Boleh Pak lihat sini Pak. Ayo, silakan. Apa ini tuh apa nih foto-foto siapa Pak? Ini foto-foto Bupati Kabupaten Serang ya, yang bisa didokumentasikan lah, yang disimpan dari mulai Pak Antol sampai dengan Pak Taufik ya. Oh, iya, yang Pak Bupati yang sekarang, Ibu Bupati belum kita pasang karena masih menjabat. Insya Allah nanti setelah selesai menjabat kita pasang juga, kita lengkapi pasang ya. juga. Kemudian ada ruangan apa lagi nih Pak Kadis? Silakan ke sini ya. Boleh, siap. Nah ini ruang bidang pengembangan. Oh, ruang. Ya, kebetulan personilnya sekarang sedang melakukan kunjungan. Oh, kunjungan ke Kecamatan di lapangan Cinangka, ya. Oh, kalau jam rencananya segini ya. 14 desa. Ya, 14 desa yang dikunjungi yang pernah mendapatkan pelatihan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya monitoring ini nanti bisa membangkitkan semangat kembali, gairah kembali untuk bagaimana mengembangkan pangkalan baca di desa. Karena kita punya keinginan setiap desa itu ada pangkalan baca desa. Ada pangkalan kemudian baca di kecamatan juga ada pangkalan baca kecamatan. Pangkalan baca yang kecamatan. Saya sebut itu nanti istilahnya supaya gampang, di kecamatan itu kita namakan Pacamat, pangkalan baca kecamatan. Pacamat. Kalau di desa Pacades ya, pangkalan Pacades. baca desa. Iya, benar bisa Dan ya disingkat-singkatnya. ya, Pacades ini sudah dicanangkan pada tahun 2016 oleh Ibu Bupati. Tapi nampaknya tidak berkembang, tidak ada kelanjutannya ya. Itu waktu itu di launching di desa Keserangan. Kalau nggak salah masih di Radar Banten waktu itu, ya masih. Dan banyak teman-teman dari Radar Banten juga ikut meliput pada saat itu. Makanya sekarang kita ingin bangkitkan kembali. Jadi udah ada Pacamat, Pacades, nanti ada Pacamer, calon mertua. Boleh Pak, nah yang lain. Ini bidang pelayanan. Oh, bidang pelayanan. Ini bidang yang melayani pusling. Kemudian untuk persiapan LKB 2, atau ini personil-personilnya lagi mempersiapkan kendaraan untuk besok, mempersiapkan buku-buku yang akan dibawa. Nah ini tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, termasuk pusling tadi, termasuk melayani silang layan. Jadi kalau ada desa yang pinjam buku atau ada sekolah yang pinjam buku, nah kita kirim, dia berkirim surat ke kita, lalu kita layani, butuh bukunya berapa dan jangka waktu tertentu, nanti kita ambil lagi buku itu, kita ganti lagi dengan yang baru. Jadi kalau sekolah-sekolah atau masyarakat desa tidak punya buku, tidak perlu khawatir, tinggal berkirim surat saja kepada kita. Pinjam buku, nanti programnya namanya silang layan. Silang layan. Nanti langsung diantar. Diantar. Nanti jangka temponya berapa hari, berapa minggu, gitu, atau berapa bulan. Ya maksudnya supaya tidak bosan bukunya, itu lagi ya. Iya, boleh dipinjam ternyata ya. Iya, boleh. Boleh. Bahkan nanti kita kembangkan sekarang ini yang sedang menjadi primadona perpustakaan ke depan itu ada yang namanya program TPBIS. TPBIS itu apa? Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nanti kita bicarakan lah. Oke, boleh Pak kita lihat-lihat lagi Pak ruangan lain. Ini ruang pelayanan. Kita sekarang menuju ruang mana nih Pak? Kita ruang kearsipan. Kemudian nanti kita naik juga ke depo. Iya. Depo atau apa? Itu tempat penyimpanan, ya, tempat penyimpanan arsip. Ke sini dulu, ya. Nah, ini ruang arsipnya. Oh iya. Ruang personilnya, ya di sini. Dengan siapa ini? Mai. Nah ini ada Ibu Mona, kemudian teman-teman yang lain ada di atas sedang melakukan sortir. Ini ruang Ibu Emma sedang rapat. Hari ini banyak rapat, Pak Sekdes juga sedang rapat. Oke, siap. Nah, ini ruang arsip, personil arsip. Kita ke atas, Pak. Ini kelihatan depo. Ke sini, Pak. Oh, ke sini ini ruang sekretariat. Ini sekretariat juga nih. Ya. Ini sekretariat. Ya. Kalau ini ruang Pak Sekdes. Pak Sekdesnya lagi rapat dengan inspektorat. Juga, ya. Ini ada Kasubag Perencanaan, Program dan Keuangan Ibu Juhairoh. Kemudian ada Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Ibu Nimas
Ibu Nimas. Kemudian apa ada kabar? bagian akuntansi Ibu Nisa, kemudian ada bagian pendataan Pak Rapi. Ini siapa Pak? Ini Ini staf saya yang alhamdulillah kemarin pelantikan ditugasi menjadi kepala Subbagduk Capil Kecamatan Jawilan. Promosi Pak ya? Promosi. Wih, luar biasa. Makanya dari kemarin saya wanti-wanti. Saya wanti-wanti supaya bekerja lebih disiplin lagi. Walaupun dari Ciruas ke Jawilan. Dekat lah Ciruas Jawilan itu. Pak Agus namanya. Dekat Pak, semangat Pak. Kita lihat depo Kak. Boleh siapa Kadis? Bu, izin Bu. Ini bantuan dari pemerintah pusat, dari Perpusnas pada tahun 2020. Nah ini, seandainya kita punya gedung yang representatif, nah ini mestinya sudah dipasang. Jadi sesungguhnya kita barang-barangnya, meblernya sudah punya. Sudah ada ya. Tempatnya untuk memasang mebler ini tinggal tidak tempatnya. ada. Nah ini depo 1. Iya. Nah yang depo 1 ini ada siapa? Di sini, yang sebelah sini. Lagi penyortiran. Iya, nah ini penyortiran sebelah. Penyortiran sebelah sini boleh. Silakan tanya apa sih penyortiran itu? Iya, makanya. Mona ya. Sekalian nanti. Ini penyortiran. Ternyata meblernya udah banyak ini, Pak ya. Bu Mona. Ini bagian ada teman-teman penyortiran. kita dari Banten Bisnis ya, berkunjung. Di Bisnis ini. Banten Channel Bu. Ini bagian penyortiran arsip. Ini juga terus terang aja, saya katakan sejujurnya, ini tidak memenuhi persyaratan. Ya harusnya ini ada AC, ya suasananya adem, nyaman, gitu ya. Tidak pengap, seharusnya. Makanya mimpi ke depan tuh kita punya depo arsip, punya ruang layan perpustakaan yang representatif. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya pernah katakan ke AA, bahwa kita sedang melobi Perpusnas untuk mendapatkan bantuan dari dana DAK pembangunan gedung perpustakaan dan gedung arsip. Bu Mona silakan. Kalau apa sih penyortiran itu? Yang disortir tuh arsip apa aja? Silakan. Bu Mona, apa aja sih Bu yang disortir nih arsip di sini Bu? Jadi arsip-arsip yang disortir di sini arsip yang sudah dari dinas OPD lain, yang kebetulan di OPD tersebut karena keterbatasan ruangan, tapi arsip tersebut masih bernilai guna yang untuk nanti ke depan tuh suatu saat akan digunakan kembali. Iya. Jadi arsip manualnya juga harus ada. Kan sekarang udah mulai era digital Pak ya? Iya. Kita memang ke depan arahnya ke sana. Kita arahnya ke sana. Sekarang yang sedang diberlakukan itu baru si Kasep dengan Sri Kandi ya. Gua banget si Kasep. Tapi itu ya, hanya belum semua itu. Apalagi yang terbaru Sri Kandi ya. Kita belum dilatih Kabupaten Serang, tapi kita sudah mencoba mendaftar untuk bisa mendapatkan pelatihan itu. Sehingga nanti kearsipan ini bukan hanya manual seperti ini, tetapi digitalisasi. Bagaimanapun juga tuntutan zaman yang kita harus mengikuti. Harus mengikuti, iya. Tapi manualnya juga tetap tidak hilang. Ya, tidak hilang. Apalagi yang disebutnya arsip statis aktif ya. Arsip statis aktif itu yang berlaku sampai kapanpun tidak boleh hilang. Seperti misalnya biodata para pejabat atau misalnya arsip-arsip tanah dan sebagainya itu nggak boleh. Tapi kalau yang pasif tidak aktif atau inaktif, nah itu kan dalam jangka waktu tertentu bisa dimusnahkan. Bisa. Gitu ya. Jadi memang ada agenda pemusnahan juga yang sudah tidak terpakai lagi. Tidak terpakai lagi. Dan ini bukan hanya yang ada di sini ya. Gitu. Kalau misalnya ada di OPD meminta bantuan kita, nah petugas kita, Bu Mona dan kawan-kawan dengan para kabinnya ke sana, dengan kabinnya datang. Datang untuk ke sana. mengecek dulu, mensupervisi dulu, apakah memang ini tergolong arsip yang layak dimusnahkan atau tidak. Gitu. Kalau seandainya ini arsip ini tidak layak dimusnahkan atau misalnya tadi aktif pasif dinamis yang lama itu tidak boleh dimusnahkan. Tapi kalau misalnya ini ini mau boleh, maka nanti kita memberikan jawaban boleh, nanti ditentukan kapan waktunya untuk pemusnahan itu. Jadi arsip-arsip ini ada yang boleh dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu, tapi ada arsip-arsip yang sama sekali tidak boleh dimusnahkan. Tidak boleh. Untuk kepentingan sejarah, untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan penelitian itu tidak boleh. Tidak boleh dimusnahkan. Berarti ini bagian tukang sortirnya ini ya, bagian makanya ada semboyan arsip hilang, aset melayang. Gitu. Makanya arsip itu tidak boleh hilang. Nggak boleh ya, sama halnya dengan tanah, aset itu nggak boleh hilang. Itulah mengapa misalnya tanah-tanah kita sekarang banyak yang surat-suratnya kadang-kadang perkara kita kalah ya. Karena surat-suratnya tidak ada. Boleh Pak? Nah ini diantaranya. Ya boleh. Nanti kita lihat ruang Bu Mona, pelayanan. terima kasih ya. Ini ruang pelayanan apa Pak? Jadi pelayanan
untuk pustaka ya, bagi perpustakaan. mereka yang berkunjung ya membutuhkan buku apa, di sini tempatnya. Oh, di sini. Ya, tapi sekali lagi saya katakan sejujurnya ya, ruang ini tidak representatif ya, sekarang tuh bukan hanya harusnya ada AC, tapi ada WiFi, nyaman ya, bahkan ruangannya tidak sempit seperti ini harusnya. Tapi ada saja nggak Pak pengunjung yang datang ke? Ada, tapi tidak sesuai dengan harapan terus terang aja, makanya kita sangat terbantu dengan adanya Pusling itu. Ya karena ini kan wilayahnya di Kota Serang. Iya, ya. ini wilayah di Kota Serang, kemudian penggunanya kan kampusnya kita kebetulan agak jauh gitu ya. Agak Jadi jauh. paling yang sering datang ke sini paling dari pihak-pihak sekolah. Dari atau dari pihak-pihak PKBM yang tadi ingin ada program silang layan. Nah, kita ke sini, kemudian ada beberapa orang juga yang membaca di sini. Silakan Iya, Pak. untuk lihat Kan yang belum bukunya. banyak yang tahu Pak ya. Iya. Maksudnya Iya. Perpusda tuh di mana Di mana masyarakat tempatnya, itu. ya. Nah, gimana Pak cara mensosialisasikannya itu Pak? Ya, kami di setiap kesempatan, bahkan kalau ada kegiatan, kami expose di Facebook, di IG, ya sengaja saya expose. Mereka bertanya, Pak, ruang perpustakaan itu di mana sih, gedung perpustakaan Kabupaten Serang? Saya bilang, masuk aja ke Komplek Pemda. Nanti di sana ada musola, sebelah kanannya gitu. Banyak yang tidak tahu. Gitu Pak. Banyak juga Pak koleksi bukunya Pak ya. Kalau koleksi buku kita udah memenuhi syarat. Ada berapa Pak? Ya. 34.800 Pak. 34.800. Ya. Oh, iya. Dan ini pun nanti kita ingin sih ada e-book. Pak Erwin pernah menganggarkan, tapi dengan elektronik. adanya program rasionalisasi, pada akhirnya anggaran itu tercabut kembali. Padahal Ibu Bupati sudah menyetujui sekitar 250 jutaan ya. Nah, kalau e-book itu nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh atau datang ke sini. Tinggal buka saja di linknya, ya mereka tinggal menggunakan. Boleh. Pastinya berbeda kan Pak baca di Google dengan Iya. langsung itu kan. Iya, pasti berbeda. Pasti Iya. berbeda Pak. Ada buku apa saja sih Pak? Pasti kan ada beberapa buku yang nggak ada di Google ya. Pak Erwin, Pak Edi, coba ada Buku buku-buku tuh apa buku ini? apa saja Yang ada di diantaranya sini? Pak? Ini itu ada fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi itu bangsa yang cerita. Oh, cerita Kalau novel. non fiksi itu bangsa pendidikan, informawan. Banyak. Insya Allah komplek. Komplek ya? Komplek. Boleh Pak lihat sambil lihat ke sana ya Pak ya? Iya, silakan, masih silakan. luas Pak ya? Masih. Ternyata. Silakan. Oh iya. Sudah dikasih nama ya ini cerita buku ini gitu tuh ya. Kekurangan yang nyata di sini di ruangan ini adalah tempat baca. Ya, tempat baca. Jadi mestinya ada Oh, tempat iya, baca. tempat baca, Ya, ya. ada kursi, ada meja. Ya, Nih belajar jadi pengusaha muda. Berarti buku industri juga ada Pak ya? Ada. Oh ada ya. Nah, maka dengan program yang saya katakan tadi, TP BIS itu mesti kita menyiapkan buku-buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat nanti ya. Iya. Jadi misalnya kalau kita daerah Pontang, Ah. mungkin kita lebih baik memperbanyak buku ke sana tentang perikanan. Perikanan, Tentang iya membuat benar-benar kue, kawasannya perikanan. ya, gitu. Atau kalau misalnya kalau ke barat ke Anyer, mungkin lebih Tentang banyak buku yang pariwisata. terkait pariwisata gitu ya, Oh. pengembangan hasil budidaya laut gitu tuh. Dinas juga di Serang Timur untuk Ya, industri. industri gitu. Oh, Itu gitu. TP BUS itu kesana sasarannya, karena TP BUS itu tidak menjadikan perpustakaan hanya sebagai pusat informasi, tapi bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Iya, gitu ya. betul. Ujung-ujungnya kan ke Gitu, sana. kesana. Orang banyak baca, Oke. banyak tahu, banyak wawasan, banyak pengetahuan. Dan itu sudah dicanangkan sejak tahun 2019. Sejak TP BUS itu, 2019 ya, sudah hanya, dicanangkan. Dengan adanya COVID kemarin 2020-2021 secara nasional memang terhambat program itu pada akhirnya. Oh. Kita pun kemarin terakhir ada pelatihan di Kepandayan ya, dengan di Pamong. Pamong, itu Ciruas. Ciruas di daerah P2WKSS ya. Itu ya. Iya, itu apa tuh? Sosialisasi apa tuh? Pak? Itu pembuatan kue. Pembuatan kue. Ya. Kue-kue tradisional di situ bagaimana dikembangkan, dan nanti kami pun akan menggandeng Koperindak. Ini bagaimana kemasannya agar menarik. Ya. Oh iya. Karena banyak sebenarnya kue-kue tradisional di kita ini yang layak masuk pasaran pasaran sekarang lah, marketing sekarang gitu ya. Tetapi karena kemasannya agak menarik, akhirnya masyarakat nggak berminat. Oh. Coba kalau ke Jogja, saya ambil Iya, contoh iya. kemarin di masyarakat itu. Kalau ke Jogja, kenapa orang Serang kok ke Bita beli getuk? Iya, kenapa tuh? Apakah nggak ada getuk di Serang? Iya, Kan iya. banyak. Padahal ada juga di kita. Ada, banyak di kita. Gudeg ada. Di Jogja dikemas, dimasukkan ke dalam besek, Iya. dibentuk kecil-kecil, sehingga di jalan bisa dimakan, juga sampai rumah juga awet. Awet. Nah, kalau di iya. kita kan masih dibungkus daun waru kan? Iya, itu Nah, lah. tinggal membuat kemasan itu, karena Tinggal kemasan itu akan menarik. Nah, berarti kan sekarang yang efektif berjalan itu
perpustakaan keliling, Pak ya. keliling. Yang efektif karena memang yang datang ke perpustakaan kan belum tentu warga Kabupaten Serang. Iya, warga Kabupaten Serang. Ada nggak Pak di sini kendaraan pusling gitu? Ada 5 ya. Ada 5. Kita punya 5. Boleh. 5 kendaraan perpustakaan Oh, keliling. ini. Ya. Kendaraannya Pak ya. Iya. Ada 5. Ada 5. Ada yang agak besar. Ada yang besar. Oh. Ya, oke. Ini yang tipe-tipe minibus. Hanya terus terang saja ini dari 5 ini yang masih beroperasi sekarang ini hanya 2. Hanya 2. Kenapa, ya. Pak? Yang 3 mengalami kerusakan. Oh, gitu. Untuk mengatasi ini kami mencoba tidak mengandalkan APBD saja. Oh, gitu. Tetapi kami cari kemitraan dengan pihak ketiga, terutama dengan Kargil. Kemudian saya sudah sounding ke MMS untuk mendapat bantuan reparasi mobil ini. Ya, perbaikan. Alhamdulillah dari Kargil sudah respon, sudah turun ke sini. Mungkin sekarang sedang pengajuan anggaran karena prosedurnya harus ditempuh juga di sana. Ya, mudah-mudahan dari 5 ini nanti direparasi, bukan hanya mesinnya yang rusak tapi semuanya, bodinya segala akan diperbaiki. Oh, jadi ini lebih efektif Pak ya kalau ke lapangan? Lebih efektif, betul. Masih berjalan sampai sekarang? Masih. Oh, bahkan gitu. Terus berapa orang Pak yang satu kendaraan ini berangkat ke sana, berapa orang nih ya? ada 2, ada 3, ya rata-rata 3 orang. 2, 3. Gitu, ya. Ini operasionalnya gimana Pak? Nah, ya, dengan era refocusing ini terus terang saja memang kita sekarang tahun ini melebihi target, Pak. Melebihi target Sehingga uang bensin pun teman-teman, uang perutnya pun teman-teman ini banyak menggunakan uang pribadi dulu. Uang pribadi, aduh, kasihan amat. Nanti bagaimana nasibnya nanti tahun depan mudah-mudahan teranggarkan. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Pak ya, kalau yang pakai uang pribadi. Oh, nah ini nih yang besar Pak. Ini semuanya pengadaan dari pemerintah. Ada bantuan. Ini ada bantuan dari Angkasa Pura ya. Angkasa Pura. Yang ini dari Pemda ya, dari APBD ya. Oh, biasanya kalau misalkan 5-5-nya jalan dia berkeliling tuh. Berkeliling. Kita bagi zona ya, kita bagi zona. Dulu tiap hari apa gimana Pak? Kalau tidak banyak permintaan, kita punya program sendiri. Misalnya minggu ini ke kecamatan mana, ya hari ini ke kecamatan mana, begitu. Tapi dengan adanya permintaan ini, kalau tiap hari kita jalan. Tiap hari jalan ke desa-desa. Itu. Ada juga yang permintaan pihak sekolah, gitu. Oh, permintaan dari mahasiswa. Oh, KKM mahasiswa, permintaan KKM mahasiswa. Iya. Ya kan kebetulan sekarang banyak mahasiswa yang lagi KKM di Kabupaten Serang ya. Betul. Dari Untir. Ya ternyata mereka dengan kedatangan mobil itu anak-anak tuh lebih antusias. Lebih antusias. Iya, karena kan ada bukan hanya ini, yang penting kan membacanya dulu. Iya. Ada buku dongeng, Pak ya. Betul. Jadi sekarang Bapak punya program apa Pak? Dan selain kita hanya perpustakaan keliling, kemudian nanti penataan arsip. Iya. Nah, nanti kita akan mengembangkan ke depan yang TPBIS itu, yang perpustakaan berbasis inklusi itu. Karena kita ingin meningkatkan orientasi TPBIS itu 3, pendidikan, kemudian kesehatan, dan ekonomi. Ya. Jadi diharapkan dengan banyak membaca, masyarakat nanti bisa mengaplikasikan apa yang dia baca. Ya, apa yang dia baca di buku dia bisa terapkan, bisa aplikasikan. Hidup sehat tanpa narkoba. Gitu. Jadi bukan hanya dibaca saja, tapi nanti kita akan menggandeng pihak-pihak terkait. Misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari BNN untuk menjelaskan apa sih atau kenapa sih tidak boleh pakai narkoba. Iya, ya? Betul. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Oh, jadi gitu, ada cross cuttingnya nanti kita dengan OPD lain, dengan instansi lain. Ya. Oh, lengkap Pak ya yang dibawa juga ya? Lengkap. Dan sekarang insya Allah ini sudah kita dapat bantuan dari Kominfo 4 WiFi ya kemarin Pak Riyadi ya. 4 WiFi. Jadi nanti bisa juga anak bisa HP gitu ya, jadi tidak kesel lah gitu. Oh, gitu. Ini bisa dipinjamkan Pak ke para? Bisa, ini bisa. Oh, ya, bisa. Nanti tinggal dicatat saja ya gitu. Biasanya waktunya berapa lama yang minjem itu Pak? Kita biasanya rata-rata 1 minggu ya. 1 minggu mereka mengembalikan. Tapi kalau yang layan silang itu biasanya 1 bulan minimal. Oh, yang layan silang 1 bulan. Karena diharapkan ada pergantian buku sehingga tidak menimbulkan kejenuhan masyarakat untuk membaca buku itu. Iya, emang tujuannya untuk meningkatkan daya baca masyarakat. Daya baca. Pak, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol di dalam aja Pak? Ayo, makasih. Saya mau gali lebih dalam. Jadi kita itu melayani masyarakat, kemudian sekolah, ya. Bukan hanya di sekolah, jadi perpustakaan ini orientasinya. Jadi masyarakat kita layani yaitu desa, atau bahkan kalau ada TPM-TBM,
ada komunitas-komunitas membutuhkan kita harus siap. Ya kita datang. Gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bisnis Banten Channel. Ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Bincang Pemerintah. Kali ini saya berada di mana? Ayo tebak. Saya berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan ini adalah mobil perpustakaan keliling yang sering dibawa keliling di wilayah Kabupaten Serang ke desa-desa. Nah, ini yang dibawa, ini salah satu contoh bantuan, ini mobil pusling bantuan dari mana ini? Angkasa Pura. Pemirsa, nanti saya akan gali lebih dalam. Ada apa saja sih di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah? Bagaimana sih minat dan daya baca masyarakatnya di Kabupaten Serang? Kita akan gali lebih dalam dengan Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Aber. Nanti kita langsung ke ruangannya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, yuk. Ya, Pak, akhirnya kita berada di ruangan Bapak nih, Pak ya? Iya, ruangan betul, Bapak. betul. Pak, tadi kita sudah keliling-keliling ke ruangan arsip, perpustakaan, ruangan staf. Nah, sekarang berada di ruangan Pak Kadis. Kita akan gali lagi lebih dalam. Ada apa saja ya? Tentunya kan masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat terkait dengan perpustakaan dan arsip daerah. Gitu, Pak ya? Betul, Pak, betul. tentunya kan Bapak baru beberapa bulan ya menjabat di Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 5 minggu lah. 5 minggu. Ya. Tentunya kan punya visi misi nih, Pak. Ada program apa saja sih, Pak? Ya, terima kasih Anijar. Jadi Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah merupakan pelaksana tugas-tugas Bupati di bidang perpustakaan kearsipan ya. Jadi tentu kita akan melaksanakan visinya Bupati, yaitu mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, kemudian berkeadilan dan agamis. Nah, tentu masyarakat Kabupaten Serang ini diharapkan dengan rajin membaca, dengan meningkatkan minat membaca, dengan meningkatkan daya bacanya, diharapkan masyarakat Kabupaten Serang ini pola pikirnya maju, pendidikannya maju, karena suatu bangsa akan sejahtera kalau pendidikannya itu maju, pendidikannya itu tinggi ya. Jadi Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah akan melaksanakan visi Bupati Kabupaten Serang bagaimana meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, rasa keadilan ya, dan agamis ya, karena perpustakaan ini sumber belajar sebenarnya, perpustakaan sumber belajar. Tentu visi ini kan diuraikan di dalam misi ya. Nah, kita Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah ini menjalankan tugas misi yang kelima pemerintah Kabupaten Serang ya. Saya baca, nggak hafal takut salah. Itu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima, didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional. Jadi tugas kita itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang peningkatan minat baca, kemudian juga tata kelola kearsipan. Kenapa orang kadang-kadang arsip ini juga dianggap tidak penting, padahal arsip ini justru aset bangsa yang tidak boleh hilang. Karena kalau arsip hilang, bisa-bisa asetnya juga hilang. Banyak contoh lah di kita. Ada sekolah yang dulu cukup orang tuanya jabat tangan, selaman, silakan dibangun gedung sekolahan. Nah, sekarang cucu cicitnya yang menggugat. Nah, kita tidak punya bukti fisik ya, surat-surat serah terima itu, sehingga ada peristiwa yang kita pernah kalah, tapi kita juga pernah menang karena kita punya data-data bukti fisiknya. Harus diantisipasi. Maka sesungguhnya arsip ini nyawanya pemerintahan ya, karena arsip-arsip ini bisa dijadikan bahan kajian, bahan referensi untuk mengambil kebijakan-kebijakan saat ini dan ke depan. Nah, oleh karena itu arsip-arsip ini tidak boleh hilang ya, tidak boleh dikelola asal-asalan atau sembarangan. Maka saya merasa tertantang dengan diberi kepercayaan oleh Bupati Kabupaten Serang, ditugaskan di sini ya, ada keinginan bagaimana membenahi tata kelola perpustakaan, tata kelola kearsipan. Nah, tapi kami awali tentu untuk mencapai sukses besar itu harus dari intern dulu. Ya, dari intern dulu. Dari intern itu apa? Saya katakan paling saya bekerja di sini baru 5-6 minggu ya, karena dilantik tanggal 4.
sekarang tanggal 19, ya kurang lebih 6 minggu lah, Ya, 6 minggu. Banyak pelajaran yang saya dapatkan, bagaimana tentang kualitas personil, bagaimana tentang kompetensi personil. Nah ini saya bicara kompetensi ya, perlu diketahui di Dinas Perpustakaan Kabupaten Serang ini khususnya masih kekurangan tenaga pustakawan. Oh, memang sekarang ada berapa, Ya, Pak? kita dari jumlah staf yang pegawai negeri itu 24 orang, yang pustakawan murninya itu yang dia punya pendidikan pustakawan hanya 2 orang. 2 orang, Ya, idealnya berapa, Pak? 2 orang. Ya idealnya kalau kita ada bidang pengembangan pelayanan, semua orang yang terlibat di situ tuh basicnya pustakawan. Oh, pustakawan Iya harusnya. basicnya. Kenapa? Seperti Ibu Jelta. Nah itu karena dia dari pustakawan sangat mengerti sekali. Bahkan sampai nomor-nomor pengkodan buku tuh hafal. Iya, paham. Sedangkan kalau yang lain masih belajar kan begitu. Dan begitu juga di arsiparis. Nah kita tidak punya tenaga arsiparis yang nggak punya ada. basic pendidikan sebagai kearsipan. Oh, Nah ini iya, pun iya. mudah-mudahan didengar nanti oleh para aktivis kampus atau oleh perguruan tinggi. Coba di Kabupaten Serang ini sudah banyak perguruan tinggi, bukalah jurusan pustakawan dan arsiparis. Arsiparis. Ya. Karena tadi penting lah, pustakawan penting bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang orientasinya sekarang ini oleh Perpusnas itu adalah ada 3, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Maka program Perpusnas itu yang harus dilaksanakan juga oleh Perpusda adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial. Artinya perpustakaan tidak semata-mata memberikan layanan informasi, layanan buku, ya membaca, tetapi perpustakaan harus mampu memfasilitasi para pembaca itu menerapkan atau mengaplikasikan apa yang dia baca. Oh iya, iya. Ya, yang dia baca. Misalnya dia membaca tentang membuat telur asin, Iya, iya. membuat bolu, membuat kue-kue yang lain lah gitu. Nah itu mereka bisa lakukan gitu, terapkan. Nah kita harus memfasilitasi sehingga dari membaca itu selain pendidikannya maju, meningkat, dia juga secara taraf ekonominya bisa meningkat gitu ya. Jadi betul. orientasinya keterampilan ya. Jadi pengembangan diri sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu TPBIS ini ke depan yang dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional dan harus dilaksanakan oleh kita, agar perusahaan bisa melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya. Misalnya kalau ke daerah Cikande, daerah timur, mungkin kita lebih banyak ngedrop buku-buku yang terkait dengan industri, ya, atau dengan ketenaga kerjaan. Misalnya tentang kinerja tenaga kerja lah gitu ya, atau produktivitas pekerja misalnya. Kalau ke Pontang, mungkin lebih banyak kita mengirim buku yang terkait dengan perikanan, Iya, daerah perikanan, ya, atau Pontang, tata kelola ikan bagaimana budidaya. Nah gitu ya. Kalau daerah barat mungkin terkait dengan wisata gitu ya. Nah ini ke depan yang harus kita respon. Nah makanya terapi lagi ya ke depan, Pak ya. Makanya saya mencanangkan bagaimana perpustakaan ke depan ini rekreatif edukatif. Rekreatif edukatif. Jadi ada rekreasinya. Ada rekreasinya. Nah, mengapa saya sebut rekreatif edukatif? Kalau edukatif rekreatif nanti orang banyak rekreasinya. Tapi kalau rekreatif edukatif, dia sambil bermain, sambil piknik, tetapi dia belajar. Dia gitu. belajar. Nah, makanya diharapkan ke depan. Biar nggak jenuh, Pak ya? Ya, biar nggak jenuh. Maka punya cita-cita di era saya ini punya gedung yang representatif. Ya, saya nanti akan menyampaikan ke Ibu Bupati. Saya sudah menelusuri ke pusat, ke Perpusnas, bahwa ada dana DAK untuk membantu membangun gedung perpustakaan di daerah. Lokasinya Pak nanti di mana? Nah itu lokasinya terserah Ibu nanti menentukannya di mana, karena di sana mempersyaratkan syaratnya hanya 2 yang wajib, itu punya sertifikat tanah dan punya DED. Kalau tidak punya sertifikat tanah atau sertifikat tanahnya fotokopian nggak diterima. Nggak terima. Jadi dia pernah punya pengalaman katanya menerima sertifikat tanah fotokopi pas mau dibangun ada yang menggugat. Nah maka sekarang harga mati. Ketika kami koordinasi ke sana kemarin itu tanggal 26 Agustus ya ke sana kita soan ke Perpusnas, Pak wajib pokoknya sertifikat mah yang asli. Nah, jadi saya sudah minta waktu ke Ibu untuk bisa bertemu akan menyampaikan masalah ini. Kemudian selain gedung perpustakaan juga kami dapatkan informasi dari Perpusnas itu bahwa kearsipan pun ada bantuan untuk membangun kearsipan. Ada juga ya bantuan. Nilai rupiahnya cukup lah untuk membangun gedung yang representatif itu. Dan contoh memang di kita Kota Serang ya yang mendapat bantuan itu sudah Serang sudah hampir selesai ya sudah. Nah kita pun ingin seperti itu. Kenapa sekali kita harus punya gedung? Pertama ya kita sebagai pengelolanya di sini supaya bekerja merasa nyaman, merasa baik, betah ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima. Kedua masyarakatnya juga yang datang
tadi sambil rekreasi karena ada taman bermainnya, ada audio visualnya, ya, ada KP-nya, ada WiFi-nya, nah gitu ya. Betah lah. Ruang bacanya cukup, nyaman, adem gitu. Nah ini yang dicita-citakan. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan itu, dengan fasilitas yang mencukupi itu, nanti minat baca masyarakat ini semakin tinggi. Terutama daya bacanya, ya, daya baca. Karena masyarakat Kabupaten Serang ini, sekarang saya kira minat bacanya itu sudah tinggi, ya. Walaupun minat bacanya udah tinggi. Saya belum punya data survei, ya, belum punya data statistik, tapi ya. udah tinggi, Pak, ya? Tapi secara sosial, kasat mata, kelihatan minat bacanya tinggi. Hanya daya bacanya yang masih rendah. Daya bacanya masih rendah, itu, ya. Durasi lama membacanya itu masih rendah. Apalagi kalau melihat buku misalnya tebelnya 3-5 cm, udah judulnya aja itu. Ya, contoh yang sederhana. Judulnya aja yang dibaca. Kita bangun tidur sekarang menunjukkan bahwa minat baca tinggi, pasti yang dikejar HP kan? Bangun tidur. Kalau saya nyari istri dulu, Pak. Ya, mudah-mudahan. Tapi setelah cari istri kan pasti HP kan? Iya, baca pikirannya ingin dulu, Pak. ada informasi apa kan gitu. Itu menunjukkan. Iya, betul. Tapi ketika caption dari teman itu panjang, itu pasti langsung di skip saja. Udahlah, katanya kok yang begini dikirim-kirim ke saya gitu. Nah, itu menunjukkan daya bacanya. Jadi kami juga ingin ke depan tuh ada survei lah untuk membuktikan bahwa bukti bener minat baca masyarakat Kabupaten Serang sudah tinggi, tapi daya bacanya rendah. Iya. Dan kita nanti akan membangun pangkalan baca desa. Pangkalan baca desa yang itu kita apa, singkat itu Pacades, ya. Pacades. Pangkalan baca desa. Pacades. Nah, Pacades ini bentuknya boleh perpustakaan, boleh TBM, boleh sudut baca, ya, boleh ruang baca. Jadi jangan berpikir bahwa perpustakaan di desa tuh harus punya bangunan yang megah. Tidak. Sementara ini ya. Memanfaatkan aja ya. Idealnya memang begitu, punya bangunan yang megah ya idealnya. Karena tadi supaya bisa memfasilitasi masyarakat. Membaca ada ruangannya, ada tempatnya, kemudian mempraktekkan. Apa yang dia dari bacaan itu juga ada tempatnya. Tapi sementara ini dalam tahap perintisan ini minimal ada pojok baca. Ada sudut baca, ya, ada ruang baca saja dulu yang itu. Kemudian Pak, bagaimana tidak punya bukunya kami ini di desa? Oh, saya bilang boleh pinjam ke Perpusda, kirim surat. Nanti ada yang namanya program silang layan. Silang layan. Jadi berapa itu nanti kita kirim. Berapa lama? Ya misalnya dia butuh 1 bulan, pas 1 bulan minta diganti. Nah, nanti kita ganti lagi. Boleh itu ya. Boleh. Jadi tidak statis gitu ya. Jadi kalau dikirim misalnya sekarang 100 buku, 10 judul. Nah, kalau ini sudah dibaca semua oleh masyarakat, membutuhkan yang baru, ya kita ganti dengan yang baru. Ya, dalam arti judul yang baru ya. Nah, gitu. Tapi kita sekarang sedang mendata bagaimana mempunyai koleksi-koleksi yang tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Yang sekarang, Pak, maaf, di Perpusda ini yang belum ada koleksinya buku apa? Saya ingin tahu. Kan pasti banyak, tapi pasti ada juga yang belum punya gitu ya, yang harus dipenuhi. Memang sejarah-sejarah kuno yang kurang ya. Kalau kebutuhan-kebutuhan perkembangan industri, perkebunan, perikanan itu ada walaupun belum mencukupi. Belum representatif ya, belum mencukupi, tapi ada semua kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di kita di Kabupaten Serang ini untuk pengembangan tradisional itu muatan lokal itu sudah ada, tetapi tidak mencukupi. Makanya paling kalau satu desa itu tidak bisa kitanya kalau minta 101 judul itu belum bisa terpenuhi ya. Jadi masih dibagi-bagi ya. Nah, makanya kalau sejarah-sejarah kuno memang kita akui lah masih kekurangan. Nah, contohnya yang kami canangkan itu nanti penelusuran karya gasa besar Syekh Nawawi ya. Penelusurannya gimana Pak nanti Pak? Ya, kita ingin bekerja sama nanti dengan kalangan pesantren, dengan kalangan alim ulama, MUI, dengan akademisi ya. Kami sudah dapat gambaran dari Profesor Jakaria bahwa coba koordinasi dengan Profesor Tihami. Karena beliau katanya disertasinya mengangkat masalah karya-karya besar Syekh Nawawi. Sebagaimana kita tahu kan Syekh Nawawi ini tokoh kita, tokoh masyarakat Kabupaten Serang yang mendunia. Tetapi kita sendiri nggak punya. Jujur saja kita nggak punya misalnya kitabnya ya gitu. Nah, itu kita ingin punya lah. Bagaimanapun caranya, ini jangka panjangnya kita ingin karya anak bangsa, karya putra daerah ini kita miliki agar anak cucu kita itu nanti tahu, ternyata kita punya tokoh besar loh. Ini karyanya kan gitu. Kalau sekarang kita mana? Sudah nggak bisa membaca, ngelihat bendanya pun nggak ada. Ya. Ini udah mulai proses penelusuran itu. Jadi kita akan pembentukan tim sudah dilakukan. Nah, nanti kita pembentukan tim lintas sektoral melibatkan tadi tokoh agama, ya MUI, kemudian akademisi, ya supaya kita mendapatkan informasi dan di mana itu benda itu adanya gitu ya. Ini mudah-mudahan di tahun 2023 nanti ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian untuk mengatasi segala kekurangan yang ada di kita, baik itu tadi program TPBIS ya yang bagaimana meningkatkan keterampilan masyarakat,
kita ada cross cutting dengan OPD instansi yang lain atau kerjasama dengan OPD yang lain ya. Misalnya kita tentang kesehatan, nanti kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian kalau yang terkait dengan produk-produk UKM, kita akan bekerja sama dengan Koperindak UKM ya gitu. Terus tentang kesehatan, kita bekerja juga kesehatan dengan BNN dan sebagainya, supaya masyarakat ini mendapatkan informasi dari sumbernya, dari sumbernya yang ahli lah gitu ya. Kita hanya memfasilitasi saja, memotivasi saja bagaimana memberdayakan potensi masyarakat bisa berkembang gitu. Nah, untuk menjalankan itu tidak bisa dilaksanakan oleh perpustakaan daerah saja. Maka kami tadi ada Pacades, kemudian ada juga Pacamat, Pangkalan Baca Kecamatan. Oh, Pacamat ya. Nah, ini kan ada pengelolanya kan. Nanti di Pacades itu Ibu Kades, istrinya kepala desa, akan kita kukuhkan sebagai Bunda Literasi Desa. Bunda Literasi Desa. Kemudian Pacamat, istri camatnya kita akan kukuhkan sebagai Bunda Literasi Kecamatan ya. Kemudian di OPD juga nanti kita akan kukuhkan istri-istri kepala OPD-nya sebagai Bunda Literasi OPD. Ya, nah ini nggak bisa kita perpustakaan meningkatkan minat dan daya baca masyarakat itu sendiri. Apalagi keterbatasan yang ada di kita. Makanya butuh stakeholder yang lain yang terlibat. Ya, butuh kepedulian dari yang lain ya. Mudah-mudahan harapan-harapan kami ini dalam jangka panjangnya bisa terwujud. Amin, ya. Jadi amin. Kami tidak berpikir misalnya anggarannya ada atau tidak. Yang penting ada nggak kegiatannya, ada nggak programnya, ada nggak kemauannya. Dibangun dari situ dulu. Itu dulu, ya betul gitu. Itu Pak Kades luar biasa ya. Wah, nggak terasa ngobrol-ngobrol, ternyata program-program Pak Kades ini jelimet benar. Banyak ya yang harus dibenahi Pak ya, banyak yang harus ditata, terutama kearsipan, perpustakaan. Jadi ternyata program-programnya yang harus dibenahi untuk meningkatkan daya baca. Sebentar, tadi nyebut kearsipan, saya lupa ya, saya tegaskan bahwa idealnya arsip ini pun kita sudah memasuki digitalisasi. Iya, nah, tadi yang tadi dibahas di atas tadi ya. Itu. Ya, jadi semestinya kita sudah memasuki digitalisasi. Memang kita ada sekarang yang disebutnya Sikasep dan Srikandi. Iya, Srikandi. Ya, sistem informasi kearsipan, Sikasep itu. Kemudian kalau Srikandi, sistem kearsipan digital. Nah, digital. Untuk digital ini kita belum dilatih oleh pusat, kita sudah mengajukan untuk dilatih di tingkat Kabupaten Serang. Jadi ada yang manualnya, tapi digitalisasinya juga kita harus punya. Juga, kenapa harus digitalisasi? Karena tadi keterbatasan depo. Seperti ada dilihat, depo kita ini masih tidak representatif, tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi dengan digitalisasi itu mudah-mudahan bisa menampung kapasitas yang banyak, tetapi tidak membutuhkan ruangan yang luas. Iya, mereka bisa cek lewat handphone. Pak, misalnya bagaimana kalau kena virus dan sebagainya, itu urusan lain. Kan ada upaya-upaya lain pencegahannya kan gitu ya. Iya, ternyata banyak ya Pak upaya-upaya yang Bapak ingin benahi. Betul. Di Dinas Kearsipan ini dan Perpustakaan Daerah ini, mudah-mudahan ya, semoga perjalanannya lancar Pak. Lancar dan memang ini terus berkembang. Sampai terbangunnya Perpusda, saya doakan amin. Serang. Mohon dukungannya dari dan kawan-kawan semua. Dan tentunya nanti Ibu Bupati juga mendengar. Insya Allah kami menghadap, akan melaporkan, sudah minta agenda waktu untuk bertemu, dan beliau biasanya antusias, dan Pak Sekda sudah mendengar, dan Pak Sekda sudah langsung mendukung untuk bagaimana terbangunnya gedung perpustakaan yang representatif. Jadi mohon dukungan dari AA, dan mohon juga dukungan kepada masyarakat, sampaikan bahwa ada perpustakaan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan pengembangan diri. Itu milik pemerintah dan milik rakyat Kabupaten Serang. Terima kasih kesediaan AA untuk bisa bertemu kami. Mohon maaf ya di tempatnya seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ini semuanya. Mohon doanya. Kita yang makasih Pak. Terima kasih. Nggak terasa Pak, waktu kita setengah jam dari ternyata. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita keliling sampai bincang, kita mulai program-program, kita jadi tahu. Masyarakat juga jadi mengetahui Pak. Ternyata programnya banyak banget di perpustakaan. Bisa sampaikan untuk TPBIS itu kalau belum paham nanti bisa datang ke sini. Atau kami diundang boleh. Ya. Oh boleh. Boleh datang ke sini, boleh masyarakat ngundang kami boleh. Untuk menjelaskan TPBIS apa, boleh. Siap. Boleh Pak. Nih nggak kerasa waktu kita Pak ya, ternyata. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan komunikasi lagi Pak di konten-konten berikutnya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Kades. Terima kasih sama-sama. Ini sebelum kita tutup Pak, untuk memberikan dulu pesan kepada masyarakatnya tentang kearsipan dan perpustakaan daerah. Terima kasih. Untuk masyarakat Kabupaten Serang, punya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan minat, daya, dan keterampilan melalui program TPBIS. Silakan masyarakat Kabupaten Serang berkunjung ke perpustakaan dan kearsipan daerah di Komplek
Pendopo Kabupaten Serang, sebelah kanan musola. Kami siap melayani. Bila perlu, kami undang, kami datang memberikan bantuan informasi kepada masyarakat Kabupaten Serang yang membutuhkan. Perpustakaan Kabupaten Serang akan dijadikan perpustakaan yang rekreatif, edukatif, supaya masyarakat Kabupaten Serang mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Kabupaten Serang. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kadis, Serang itulah nih tetap akan maju. bangun perpustakaan rekreatif edukatif. Pak Kadis, terima kasih atas Terima kasih, waktunya. terima kasih, ya. Terima Mohon kasih. mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Kadis Amin, semoga amin. berjalan lancar. Sampai ketemu Amin. lagi Pak Kadis ya. Mohon maaf nih. Terima kasih. Kita sudah mengganggu malah. Enggak, cukup. Pak Kadis, terima kasih. Pemirsa Bisnis Banten Channel. Ketemu lagi nanti dengan saya Nijar Solihin dengan konten-konten berikutnya yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa hanya di Bisnis Banten Channel, informatif, inspiratif. Bersama Pak Kadis, kita undur diri dengan kerabat kerja. Salam literasi dulu Pak. Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nuhun. Iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah.